Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maila Faizarania Maheswari. Saya dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 19. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alat optik. Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Alat optik alamiah contohnya yaitu mata, sedangkan alat optik buatan contohnya kacamata, kaca pembesar, mikroskop, teropong, kamera, dan lain-lain. 1. Mata. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik, untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. 2. Kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun, jauh, ataupun rabun dekat. Kacamata terdiri dari lensa cembung atau cekung. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1 per F, di mana P sama dengan kekuatan atau daya lensa dioptri, F sama dengan jarak fokus lensa. Untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen, di mana S sama dengan jarak benda ke lensa, S aksen sama dengan jarak bayangan ke lensa. 3. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Rumus yang digunakan ini sama dengan pada lensa kacamata. Lalu mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil. Cara kerja mikroskop adalah dengan cara memperbesar bayangan sehingga tampak lebih jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan MOB kali MOK, di mana MOB sama dengan perbesaran lensa objektif, MOK sama dengan perbesaran lensa okuler. Untuk perbesaran lensa objektif dapat dihitung dengan rumus MOB sama dengan S aksen OB atau SOB. Untuk perbesaran lensa okuler tanpa akomodasi kita bisa menghitung dengan rumus MOK sama dengan SM atau FOK. Sedangkan untuk perbesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi maksimum, MOK sama dengan SN per FOK. Tambah 1. Dengan menjumlahkan jarak bayangan dari lensa objektif ke lensa objektif dan lensa objektif ke lensa okuler, kita dapat mengetahui panjang mikroskop dapat dituliskan dengan D sama dengan S aksen OB tambah S aksen OK. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat, sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Teropong terdiri dari dua macam, teropong bintang untuk melihat benda angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Untuk perbesaran teropong, pada saat mata tidak berakomodasi dapat dihitung dengan rumus M sama dengan FOB per FOK. Sedangkan untuk perbesaran teropong dengan mata berakomodasi maksimum, M sama dengan FOB per SOK. Kaca pembesar. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Rumus untuk mencarinya sama dengan rumus pada lensa okuler mikroskop. Contoh soal 1. Berapa perbesaran mikroskop jika lensa okulernya memiliki pembesaran 10 kali dan lensa objektifnya memiliki pembesaran 4 kali? Jawabannya adalah 40 kali. Diketahui MOB sama dengan 4 kali, MOK-nya 10 kali. Ditanya M. MOB dikali MOK sama dengan 4 kali 10 yaitu 40 kali. Yang kedua, setelah pengukuran di dokter mata, kamu menderita rabun dekat dan hanya dapat melihat dengan jelas dari jarak 40 cm, di mana normalnya adalah 25 cm. Berapakah kekuatan lensa yang harus kamu pakai agar fungsi mata kembali normal?
Nah, diketahui S sama dengan 25 cm. S aksen min 40. Min 40 karena bayangan bersifat maya di depan lensa. Ditanya kekuatan lensa. Jawab. Untuk menghitung titik fokusnya dapat dicari dengan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per 25 min 1 per 40 sama dengan 1,5 per 100. 1,5 F sama dengan 100. F sama dengan 66,67 cm. 0,667 m. Kekuatan lensa yang dibutuhkan sebesar P sama dengan 1 per F. P sama dengan 1 per 0,154. P sama dengan 1,5. Jadi perlu dipakai kacamata berkekuatan 1,5 atau plus 1,5. Yang ketiga, sebuah lensa berjarak fokus 5 cm digunakan sebagai loop. Jika mata normal menggunakan loop tersebut dengan berakomodasi maksimum, maka pembesaran angular loop adalah 6 kali. Karena diketahui panjang fokus lensa f sama dengan 5 cm, titik dekat mata normal sama dengan n atau 25 cm, ditanya perbesaran angular loop. Jawabnya, m sama dengan n per f plus 1, sama dengan 25 cm per 5 cm plus 1. 5 plus 1 sama dengan 6 kali. Dan ini adalah video alat optik animasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.